Cara ibarate cara yang diajukan masalah jual belinya juga sudah sah. Ya. Tapi terjadi sengketa barang enggak akarnya sudah sah dulu. Jadi tidak asal jadi hakim ora kena tinggi curhatan. Syukur masalah nang ngarepe hakim ora oleh. Lek urung sah kan yo ora nek khilafe. Lah iya. Ya barang urung sah cara gampangane nggih. Dadi nuku lek urung sah. Kuwi kan panggane HDD lho gitu ya. Ngene ku masalahnya seperti itu. Kene gambarane insyaallah wonten iki sahih dakwah sing sahihah. Dakwah sing sah, malah sing berarti harus mentasih pada orang yang lebih. Ya kalau memang enggak enak terang kasusnya itu kejelasannya bagaimana mungkin enggak mengajukan tuduhan saja kasusnya enggak jelas. Enggak terenten lah kalimatnya. Maksud kula kan ketika saya mengajukan dakwah. Ya. Nah, maka kan dakwaanku ini kan harus disampaikan dulu kepada orang yang lebih alim. Tidak selalu harus. Asalkan ketika kau ajak kuwi dinilai wis tak sahih karo hakim, ya wis kuwi ditampa, diterima pengajuannya. Tapi ketika tidak sahih, tidak kok lantas terus hakim ngomong, "Oh iki kleru ora." Sik benerno sik ngene wong ahli ilmu hukum gono rono. Dakwaanmu iki malah ayu rido berarti bener ini. Terus dan bagi hakim boleh mengarahkan mudai tersebut enggak nganu iki men ahli terus boleh ngomongnya kalau ahlinya. Nah, yang mengarahkan pada orang-orang yang ahli ilmu tentang pendakwaan ilmu hukum. Rono. Makanya terus akhirnya kadang-kadang sok duwe enak pengacara ini bareng kae. Terus malayas aluhu al jawab. Namanya kandel menang ya toh. Ya, malayas aluhu. Orang takut jawaban. Orang takut jawaban dulu. Kan ini kan marai carane apa dakwah sing bener bagaimana. Oh, ngomongane rukune apa ae. Langsung jawabane engko ngene-ngene ya engko tulisan iki ben menang apa ya. Artinya kan enggak boleh mengintervensi ngoten. Si hakim itu enggak boleh mengintervensi apa yang akan. Iya. Bukan yang hakim ya. Hakim enggak oleh takon yang sing mudai sing pas golongan umum kae. Ora oleh njaluk jawaban, ya selalu njaluk berarti. Ora takon. Ora oleh njaluk jawaban. Dadi wis ben jawabane piye ben diajuk nenek. Kan iki hanya marai sifatnya sik nganu. Lho, rukune engko sebutno iki. Aja langsung engko sing nomor 1 iki loro iki lho niku wis langsung dadi malah. Jadi intinya ketika sudah taskah, ora kok takon piye hasil lamun taskah, ora perlu. Ya langsung kon ngajuk nenek ae. Engko lek dinilai masih cacat dakwaannya, ya kon balik neh berarti. Sing kula bingung ini tidak boleh memperinci itu dalam artian pripun, Pak? Maksud kula kan iya. Lelek Pak Perinci belum marahi man ya. Kecil langsung. lah kan ketika memperinci suatu soal kan enggak wajib keluaran yang gini ora wajib. Memperinci ya ora masalah. Kan mungkin ada beberapa kasus yang harus diperincikan. Kayak seperti halnya si hakim itu apa? Kuwi lho, ada poinnya. Ada untuk iza lam yukharir dakwah. Tidak tersusun. Jadi enggak usah enggak merinci, lek sing enggak ngomongke kuwi enggak orang nyusun. Nah, jadi ya sih mau lho sing bener kondene ahli hukum Mororono sik engko dadi kasus itu tetap dia yang memegang pengadilannya, cuma tertipe pendakwaan itu harus dikonsultasikan kepada ahli hukum, tidak dikonsultasikan kepada hakim. Jadi hakim harus matangi kasus sehingga nanti bisa arahnya kemana. Dan kesimpulannya yang akhir tadi, setelah ternyata sudah taskah, maka juga tidak boleh menanyakan tentang piye hasil ilmu taskah rono. Ora usah ya wis piye dakwaanmu piye saiki. Dadi global man wa juzu istifsalu ngan wasfin atlaqahu la an syartin aw falahu. Wa innahu mumtanaun.
walaisa al-istifsal minat talqin al-mumtani mutlaqan, dan diperbolehkan untuk memerinci, bagi hakim memerinci dari sifat-sifat perkara mestinya yang diucapkan oleh mudda'i kepada hakim, tapi bukan syarat-syarat yang dilupakan oleh mudda'i. Yang dimaafkan Pak Alfa. Al-fa'ala itu lalaknya bukan syarat-syarat yang dilupakan oleh mudda'i. Karena apa? Sesungguhnya istifsal sing gue mau iku mumtanaun. Berarti fa'innahu krana satemene istifsal iku mumtanaun dan cegah. Walaisa al-istifsal minal talqin, dan istifsal itu memerinci tentang kasus-kasus itu tadi, bukan termasuk Memerinci itu bukan dari talqin yang bukan dicegah. bukan talqin atau talqin nuntun toh, membimbing, bukan bimbingan. Pemerincian itu sebenarnya adalah bukan bimbingan, yang bimbingan itu sendiri dicegah secara mutlak. Berarti maksudnya ini kan yang dimaksud dengan nopo ya, bahwa istifsal niku kan berarti kan sesuatu yang tidak boleh di nopo ya, mengintervensi dari jawaban. Bukan intervensi, istilahnya bukan intervensi. Istifsal itu kerjanya takon, diperinci lek takon. Nah ya maksudnya nakoni kasusku piye terus bano nopo pripun ngoten lho. Sing diperbolehkan untuk sesuatu yang istifsal itu diperbolehkan adalah tentang sifat-sifat perkara yang diucapkan, yang sudah diucapkan mudda'i lho. mudda'i mau, bukan syarat-syarat yang dilupakan oleh mudda'i. Sing dilalek, dadi apa sing ora tau diunekne karo mudda'i ora usah diurus. Apa sing di kalimat sing tas dipletekne lambene lesane mudda'i kuwi lah sing memang sing diperinci sing kuwi. Karena apa? Ketika sesuatu hal yang tidak dalam pikirannya mudda'i disebut nih, kuwi padha uga talqin malian. Berarti kan bimbing. Wah, kowe iki kurang rene arahmu. Nah, itu yang pembimbingan tentang perkara itu adalah dilarang oleh syariat. Kayak sama ada suatu kasus pembunuhan. Maka pembunuhan itu kan pasti ditanya dengan kronologinya kan oleh si mendakwakan pembunuhan itu. Pokoknya saya membunuh dengan seperti ini. Lalu kan pasti akan ditanya apakah membunuhmu dengan amdan atau tidak. Atau itu termasuk kan berarti kan yang diucapkan kan sifat. Iki sing Monggo sing mudda'i iki ekor. Iki ekor lah, ekor ora ana masalah. Boten maksud kula kan ketika si hakim niku Ini dakwaan. Sing dakwah. Dakwaan ekor nanti ada sendiri. Ekor di belakang. Ekor itu kan pengakuan. Anu sing domone mengke iki sing muda alae. Iki cik ngomongi mudda'i. Mudda'i iku cik ngomong iki dakwa. Lah dakwa kuwi iki ya enek tata carane. Ngoten lho. Asik curung masalah jawaban kuwi jawaban muda alae. Kurang didakwa ini orang yang mendakwa. Cara orang mengajukan gugat wis. Lha kok anak ekor ngono. Bahkan iku malah ra sida enek kurang hukumi. Kodi. Lah enek ekor ngono nang mburi kae malah wis ora nyeblani hukum. Lah wis jelas hukume kasus ini berarti putusannya ini. Hakim ora mempertimbangkan hukumnya wis dadi. Lah enek ekor. Lah mergo iki kan enek persengketaan. Ketika ada persengketaan berarti ada salah satunya yang tidak mengakui ngono lho. Lah nek wis ana sing ngakoni ora enek masalah putusan hakim itu sudah tidak ada, Bu. Ngeten kronologinya kan gini. Si mudda'i itu mengajukan gugat atau dakwaan. Nah, dakwah yang bisa diproses itu dari dakwah as-shahihah. Dakwah sing sah sing piye? Nah, makanya nang kono dakwah sing sah lek urung ngerti dakwaan sing sah. Lek wis iso dadi dakwaan. Nang kono ora oleh merci-merci si anu hakim oleh nang kono apa jenenge oleh ngucap ora disusun. Walau ayakul as-sahih. Benarkan dulu dakwaanmu dengan bertanya orang yang mengerti tentang masalah itu. Ngono lho. Jadi kalau sama ini dakwa masalah pencurian ya.
pencurian itu dakwanya begini dalnya begini. Kan urung saya ngerti wong dakwa iku. Kowe takok dhisik wong ahli sing gak oleh anu marai iki lho dakwa iki sing bener ngene gak oleh. Akhire kon takono sing ahlimu cara awakmu yo ahli dimu paham. Dimu piye sebenarnya ngono. Dakwa. Insya Allah perincian ini tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah dibahas di Jalan Jati. Pada waktu itu kan diumpamakan, diibaratkan seperti hanya orang yang mengajukan cerai. Kuat atau tidak dakwaan tentang cerainya itu sesuai atau tidak dengan syariat, itu harus diperinci dulu sebisanya itu masuk ke dalam pasal yang dimaksudkan tadi. Makanya kan itu harus ya harus dikonsultasi dulu dengan orang yang lebih ahli. Dakwaanku bojoku nginep ning gene wong tuane iki mau tanpa izin suwene 3 dina apa wis kena tinggi Nsus ya Dengan proses dakwah yang sudah masukkan kan. Oh, makanya kadang ditolak karo hakim mergo persyaratan untuk diadili tidak Sah. tidak kuat. komplit. Tidak sah jenenge. Atau jadi tidak memenuhi untuk sebuah kasus perceraian. Tapi yang lebih menarik nih wau adab daripada hakim itu sendiri tidak langsung memberitahu lek dakwamu tadi nggak sesuai dengan prosedur kan bagi kita itu kan menjadi sesuatu yang sifatnya kita harus belajar mencari ilmu kaitannya dengan hal-hal yang disesuaikan dengan pengaduan daripada hakim ora oleh tausiah. Ora oleh tutur-tutur mergo pegayane hukumi. Ora kok mau idroh asana. Jadi di dalam Yohanes tadi ketika seorang dakwah itu belum ada susunan perincian dakwahnya apa itu juga enggak orang iki kudu perinci ini orang merinci iki wajah juzu iftisaluhu man wasfin atlaqahu kan niki bener toh banggaan kalimat ini adalah dan diperbolehkan memperinci tentang sifat-sifat yang telah diucapkan oleh mudda'i la an syartin aw falahu bukan perkara-perkara yang menjadi syarat yang sebenarnya al-falah itu mestine atlaqahu sanes ngucapne mutlak memutlakkan ya waswa dimutlakne ibarat syar'i member sunnah istifsal jadi sami kali niku ibaratnya wal hasil anak istifsal anu maswin atau jaisun lan syar'un anu mutlakon. Nah contohnya sing apa jenenge mutlak niki lho contohnya sing istifsal. Istifsal itu lek tembih kan berarti fa'in atlaq apabila dia memutlakkan atas dakwanya seperti ucapan hada wong iki wis mateni bapakku itu tang jambale dijelaskan fayaqulu al-qadhi maka bagi si qadhi itu untuk ngomong lahu aqatalahu amdan am khata au syibha amdan jadi diperinci dia ngomongin mutlak pokok wong iki mateni bapakku disunahkan bagi qadhi untuk takok iki mateni ini sengaja apa sibha sengaja fa'in ayana wahidan apabila orangnya sudah menentukan satu misal materi ini sengaja bagi qadhi untuk bertanya lagi apakah materi ini karena wahidan atau ma'agoyet mungkin materi ini dulu ini bentuk dari tafsir jadi memutlakan itu bagi qadhi sunnah untuk menentukan baru semua wis sing diperinci selesai lagi ini wakina itu yang ditolak bukan mudda'a aleh dijawab. Akhirnya yang selesai ganti mudda'a. Nah kalimatmu mau keliru. Jika ada orang yang mengaku membunuh lah. Boten Pak, maksud kula kan ada orang yang didakwa membunuh. Didakwa membunuh secara mutlak. Nah, kalau tidak diperinci itu sengaja atau tidak sengaja, maka kan akan sumbuh. Ini hukumannya kisos atau bagaimana? Ya, pertanyaanmu jangan yang didakwa.
ketika ada orang yang mendakwa Nah, dhisik. nggih. Pembahasannya pendakwa kalau didakwa beda Lah, nggih, yang didakwa. dan mudakwa itu beda. Jadi kasusnya ketika orang yang didakwa berarti kuwi senang mudakwa membahasnya. Iki ki sing diomongne ketika ada orang yang mendakwa. Beda banget iki. Nganune konsekuensi hukumnya beda. Ketika ada orang yang didakwa, kata orang yang mendakwa tentang pembunuhan, maka ketika yang mendakwa itu menuduh itu memutlakan atau mengglobalkan ora diperinci, itu sunnah bagi qadhi untuk nakokne lha kuwi sengaja apa ora ngono lho. Apa koncone apa ora. Nggih. Jadi umpama lek kalimat mau Kan langsung didakwa kan berarti kan ikrar gak mau. jadi maksud kula kan pikir kula kan yang didakwa kan berarti orang yang saya mendakwa dia ngoten lho. Lah yo kan kasusnya ketika ada orang kan ini perkaranya antara mudai dan qadhi. Nggih. Sik, iki sok dibatasi sik. Yang didakwai kalimat didakwa itu kalimatnya langsung mudai lho. Nggih. Jadi ketika ada orang yang melemparkan tuduhan kepada seseorang tentang sebuah pembunuhan dan dia memutlakkan tentang tuduhan tersebut tanpa merinci, sunnah bagi hakim untuk memerinci, menanyakan perinciannya. Walaupun itu semua kan masih tuduhan, Nggih. nanti akan kelak nanti di akhir nanti ganti muta'ala yang ditakoni kan prosesnya. Iki cek proses takon neng pendakwa tok nih. Adabe qadhi terhadap orang yang menuduh tentang pembunuhan. Jadi perinciannya ngono sik. Ribet aja nih. Terus fa innahu mumtani ngan syartin al-falahu. Fa innahu mumtaniun. Yang sedangkan yang menanyakan tentang apa nih? Itu memerinci tentang syarat-syarat al-falahu apa? Lupa. Syarat-syarat yang dilupakan oleh mudai itu sesungguhnya dicegah. Walaisa al-ittisal minal talqin bertanya, memperinci tentang kasus tersebut itu bukan kok membimbing, bukan karena apa? Ya mergo piye kronologi kejelasannya piye, bukan karena bimbingan. Mergo lek talqin sampai membimbing kuwi hukume ya ora oleh. Hukume haram, mutlak mumtani dicegah. Li'anna talqin ayakula lahu kul qatalahu dan masalah. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu mentalkin mudai seperti gambarannya kan yang kota lahungan dan masalah omongno lan ngucap lan mateni sengaja. Wah, berarti si qadhi itu mengatakan iya ngomong matimu apa jenenge lek membunuh secara sengaja ngoten. Ngomong lan mateni wong kae lho sengaja ngono lho. Kok malah lan membunuh wae. Kamu membunuh dia dengan sengaja. Bukan. Tuduhan. Katakanlah Orang dia kaya. membunuh orang kamu misalnya atau saudaramu itu dengan sengaja. Wih jenenge talqin nuntun. Berarti artinya intervensi lah. Ya intervensi hukum. Jadi langsung ke awal langsung campur tangan deh. Padahal kan nggak oleh. Sing oleh itu guna kokne apa lek mateni sengaja apa ora kok ngomongno sengaja ae. Ora oleh ngono iki. Ngono talqin jenenge berarti bimbingan. Lakai fakota lahungan dan bukan bagaimana cara membunuhnya. Lah iku bukan talqin tapi istifsal yang demikian itu. Yang disunahkan, yang maksud Istifsal itu memperinci lho nakokne lho. Amghairuhu atau dia membunuhnya dengan sengaja atau tidak. Jadi takon ora kok ngomongno matine sengaja. Ora matine sengaja kuwi jenenge talqin lek ngono mau. Hadza huwal mu'tamad yang demikian ini pendapatnya itu pendapat yang mu'tamad. Pun. Wa qala al-Adra'i idza lam yumkin al-mudda'a tashiha al-mudda'i idza lam yumkin al-mudda'i tashihu da'wahu wa lam yajid min man yusakhihuha lahu wa yurshiduhu ila sawabiha wa kana tafmu yu'addi ila diya'in
fayusbihu ayyuqala biwujubil istifsari ngalal hakim lidarurah wa yurattibul hakim alaihi. Dan jika tidak mungkin bagi penuduh itu mentaskhihkan dakwaannya dan tidak menemukan orang yang mentaskhih dakwaannya dan yang mengajarkan tentang dakwaan tersebut pada kebenarannya pendakwaan, wakana dabmuhu yu'addi ila dia'in, maka tuduhannya Niku mestinya jawabnya tentang Faiz dulu nih. wakana Ditolak